Hai keluarga Titanium, kembali lagi bersama Pandemi Series dari Attitude Achievement for Titanium Generation oleh Cassandra Associates. Saya Cassandra Putranto bersama Saya Rahajeng Ika. Hari ini kita akan bahas tentang Kekerasan ya, kekerasan terutama yang terjadi selama pandemi. Betul, Ya, pada oke. anak perempuan dalam keluarga lah ya, kayaknya gitu deh. Yang paling banyak, tapi Mm-mm. anak laki-laki juga banyak. Betul. Lah, terus gimana nih? Kayaknya sih, ini kan kalau di Jepang dulu atau tepatnya di Cina ya, kan duluan tuh kasus-kasusnya, dan mereka memang menemukan ada peningkatan kan laporan kekerasan. Nah, Indonesia kayaknya juga udah begitu. Karena kemarin ini pas ketemu sama komisioner KPAI, mereka juga ngomong bahwa angka kekerasan itu meningkatnya dahsyat loh Mbak. Tahun lalu 2019 itu masih cuma 14%. Itu kan udah lewat ya 2019. 2020 kan masih ongoing. Ternyata kekerasan verbalnya jadi 62% dan fisiknya 11%. Kebayang nggak sih? Berarti luar biasa ya laporan yang masuk ke mereka tentang bagaimana seorang anak atau pokoknya ada kekerasan lah di dalam keluarga itu. Betul Mbak Cassandra bilang, anaknya bisa laki bisa perempuan, kekerasannya juga bisa pada bapak-bapaknya juga ibu-ibunya pastinya ya. Cuman karena laporannya dari sana mungkin keluarnya buat perempuan. Tapi kan baru-baru kemarin ini ya, kayaknya ada berita kekerasannya pada laki-laki juga ya. Yang jelas pandemi itu menyurutkan dan memberikan pengaruh terhadap keluarga, sudah jelas. Ya. Dimana keluarga ayah dan ibu bekerja di rumah, anaknya sekolah juga dari rumah, kemudian tidak beraktivitas. Benar. Secara asumtif seharusnya semua kegiatan menjadi turun. Iya. Ternyata faktanya tidak demikian. Betul. Faktanya justru tetap terjadi, bahkan lebih besar lagi, lebih tinggi lagi angka-angka kekerasan, terutama kalau misalnya boleh kita urut ya. Kekerasannya dalam bentuk apa aja sih? Kita mulai dari kekerasan secara verbal, yang dilakukan oleh siapa nih paling banyak? Yang jelas antara anak-anak sendiri, atau mungkin di netizen, atau mungkin dari orang tua di dalam rumah, yang artinya seharusnya melindungi mereka. Ya mungkin karena capek belajar dan lain sebagainya ya, verbal. Lalu kemudian kekerasannya apalagi nih? Kekerasan fisik lah ya. Fisik ya udah pasti. Kan sering tuh ya. Betul. Mungkin kecil-kecilan ya Mbak ya. Kali orang tuanya capek, terus main jubit. Jubit kan sebenarnya kekerasan ya? Ya pasti dong. Terus ada lagi yang paling sering tuh dikeplak. Oh iya benar. Tuh kan, karena mungkin orang tuanya juga capek, orang tuanya juga sebel gitu ya. Terus apalagi ya, anak-anak ini sendiri juga ternyata karena kondisi pandemi ini menjadi lebih emosional, menjadi lebih kesel karena yang tadinya bisa main keluar ini nggak bisa main keluar, banyak aturan. Dan yang jelas mungkin kalau tadi kita udah sebut kekerasan verbal, kekerasan fisik, nah ini kekerasan psikologis yang tanpa sadar dilakukan. Ternyata sistem kita juga mengandung kekerasan psikologis kan. Ketika dengan adanya pandemi, anak terpaksa diharuskan berada di rumah, apalagi ketika Ikatan Dokter Indonesia juga merekomendasikan agar anak belum boleh masuk sekolah dulu masuk sekolah, ya kan? Nah sementara orang tuanya udah nggak tahan kan, orang tuanya udah pada darah tinggi semua. Iya. Terus gimana nih? Orang tuanya bingung sih lebih tepat kayaknya bingung. Ya. Karena mereka nggak biasa, mendesak juga untuk sekolah dibuka. Nah ini kan sekarang ada kontroversi nih, bahwa selama 5 bulan ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, itu anak-anak terpaksa belajar di rumah. Lalu kemudian metodenya pun pakai online. Dan makin sering adalah mereka menulis dan mengerjakan tugas sendiri. Iya kalau ada sinyal, kalau nggak ada sinyal. Iya. Kalau nggak ada gadget, kuota. Kalau nggak ada kuota. Betul. Iya kan? Terus kekerasannya jadi bertubi-tubi dong, bertambah-tambah kan? Dan belum lagi mereka akhirnya dipaksa untuk belajar dengan gaya yang
ditentukan Iya, sama oleh gurunya dan sekolahan. dan sekolahnya. Dan Sama situasi sih sebetulnya ya. betul. Nah, gurunya juga Situasi ya. stres. Kita belum bahas nih gurunya stres. Gurunya sangat stres karena yang aku tahu laporan-laporan yang masuk, guru-gurunya itu kan nggak pernah dilatih selama ini untuk menggunakan gadget seperti itu, Mbak. Dan ada beberapa sekolahan juga nggak memberikan kuota loh. Nah, Kan jadi mereka bingung kan, mereka punya kebutuhan. kemarin ada anak yang bikin PR-nya di toko, Hmm. di gerai Telkomsel apa gitu ya. Jadi Sampai kayak gitu ya. Jadi memang sebenarnya sih karena secara sistematis kita memang nggak siap kan dengan ini semua. betul. Lastly kan sebelum kejadian-kejadian ini kita justru lagi pada sibuk semuanya buat menjauhkan gadget dari anak. Ternyata tiba-tiba sekarang anak harus dipepet sama gadget, luar biasa. Nah, ini adalah kekerasan sistemik kalau menurut saya. Ya kan? Tadi kita bahas kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikologis. Ini kekerasan sistemik. Sistem yang membuat kekerasan bagi anak, ya kan? Terpaksa maju kena mundur kena. Iya, Kalau kita paksa masuk sekolah, itu juga berarti berbahaya kekerasan, saat berbahaya. ini. Ya. Tapi tidak boleh sekolah pun atau tidak boleh berada di rumah pun juga Terlalu ternyata lama mengalami juga. kekerasan Betul. ini, karena mereka dari jam 7:30 lah ya, kemudian sampai jam 2. Jam 2 betul. Lalu kemudian jangan lupa yang biasanya ada ekskul, ekskulnya ditiadakan. Ada sih beberapa yang kayak sekolah aku tetap ada, tetapi kan terbatas ya. Betul. Kayak boxing sendiri kan nggak Masa enak boxingnya juga. online? Iya, itu yang terjadi. Nah, persoalannya Dan kan nggak dari jam menyenangkan. 7 sampai jam 2 dia udah online. Dari Online jam 2, lagi. jam 4 Betul. masih online lagi. Dari jam 4 ini masih bikin PR lagi. Jadi akhirnya otomatis full gitu. Ketemu gadget, ketemu ketemu gadget. sinar biru. Iya Dan bener ini emang. akhirnya memang menjadi sebuah kekerasan tambahan buat anak ya. Belum lagi lalu kemudian ketika mereka terpapar di internet, ternyata pun popping up. Oh iya ya, katanya gitu ya, ada ya. Nah, mereka lagi Kasus-kasus belajar gitu ya. nih, tahu-tahu ada iklan Oke, which is iklannya adalah sesuatu yang nggak baik buat mereka saat itu karena Triple belum- X. Iya, ya 17 tahun ke atas. jatuhnya Gitu. pornografi dong ya. sangat banget oke, ya. oke. Jadi kembali lagi, ini adalah situasi yang sedang kita alami sekarang ini. Iya. Nah, berarti kembali lagi, lalu apa yang bisa kita lakukan? Iya. Kayaknya sih memang ya kalau lihat dari gerakan yang sekarang ada dengan pemerintah minta ada kurikulum baru, itu mungkin tujuannya untuk mengurangi tekanan buat anak ya, karena kan tuntutan diturunin gitu. Bukan tuntutan, mungkin orang tua juga di rumah harus paham ya, bahwa pada umur-umur tertentu anak-anak kita ini memang baru belajar untuk belajar. Jadi menimba ilmu itu bukan hanya dari sekolah maksudnya. Ulang dari pertanyaan. Action. Pertanyaan ya, oke. Jadi dengan kondisi yang sudah sedemikian, apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau dari sudut pandang psikolog anak nih ya, yang mesti dilakukan, memang kalau dari pemerintah kan udah turun tangan ya, mereka berusaha ke pihak sekolah untuk bikin kurikulum baru. Ya. Ada tuh ya, Oke. Mas Menteri udah bilang bikin kurikulum baru khusus untuk masa seperti sekarang. Sehingga kurikulum itu aku dengar-dengar mereka menurunkan bukan kualitasnya sih Mbak, tapi lebih pada ya memang ada konten-konten yang memang nggak perlu banget saat ini. Karena kan sebenarnya sejatinya belajar untuk anak-anak usia tertentu yang penting adalah menumbuhkan kebiasaan belajar, menumbuhkan kebiasaan mau tahu sesuatu, baik dari sumber yang soft kayak di laptop atau buku gitu kan ya, baca sendiri. Mungkin maksudnya gitu ya, maksud Mas Menteri. Nah, berarti di rumah harusnya orang tua mengakomodir itu. Orang tua juga ngurang-ngurangin tuntutan lah Mbak. Karena kan kasihan loh, anak-anak itu banyak yang dituntut orang tuanya untuk misalnya mereka ngumpulin tugas ya, ada beberapa nih yang kok nggak bisa kayak teman kamu? Teman kamu hasilnya bagus. Itu kan nggak benar juga ya. Sementara ketika di sekolah anak-anak itu kan bebas lepas, orang tuanya nggak ngeliatin hasil kerjanya gimana. Dan sebetulnya begitulah harusnya kita sebagai orang tua. Kita lepasin kalau kita mau, kita bibit dari kemarin-kemarin atau di rumah kayak yang kita pernah bahas ya. Kayak Mbak Cassandra kan masih punya anak yang aktif tuh, juga ngeluh tentang gadget ya. Kalau nggak salah caranya Mbak Cassandra tuh keren banget loh. Oh gitu ya? Diaktifin kan anaknya, dikeluarin. Tarik keluar. Nah, mungkin itu deh Mbak, kayaknya yang harus dilakukan sama orang tua. Tapi detailnya karena aku sendiri, anakku laki-laki ya, which is nggak usah
tarik keluar emang suka sama dunia luar ya, sama panas-panas gitu, mereka masih mau lah dikit. Kalau ini kan perempuan. Nah, itu dia. Jadi gimana tuh? Ya, yang jelas memang kita juga menghadapi problem di era milenial kita ini sekarang. Ternyata anak-anak itu tidak tertarik pada buku. bener. Ya kan? Jadi mereka tertariknya memang belajar pun online reading lagi gitu. Betul. Atau browsingnya lewat online lagi. Nah, ini menjadi perkara yang cukup besar karena akhirnya justru kita ingin mereka tetap bisa belajar, tapi mereka tetap bisa bergerak keluar dari ruangan, sehingga akhirnya orang tua harus kreatif menciptakan berbagai macam kegiatan. Nah, ini mungkin yang tadi disampaikan karena anak saya 3, nah yang terakhir inilah yang memang masih SMP, walaupun dengan drama ya ada drama dulu gitu untuk menarik keluar, mengajak. Benar. Ya memang yang pertama adalah misalnya kalau dia suka nyanyi ya disuruh nyanyi, yang kalau suka menari, terus kemudian main sepeda, dan tentu saja orang tua harus mengikhlaskan diri untuk ikut. Ya Bener kan? banget Nah, tuh. persoalannya seringkali ya juga saya lihat orang tua merasa kalau urusan yang outdoor bapaknya aja, Iya. gitu kan. Padahal ya kembali lagi Saya nggak bisa gitu nggak ya. bisa begitu, ya harus bisa dua-duanya gitu ya, karena bapak juga sendiri juga kadang-kadang masih ada kesibukan kantornya, work from home juga stres juga. Betul. Gitu. Nah, jadi semuanya deh yang paling bisa, kalau dari saya mungkin yang bisa saya sampaikan keluarga Titanium untuk bisa menghasilkan anak-anak yang tangguh, tentu saja kita harus coba segala macam. Iya. Mulai dari apapun, mulai dari nyanyi, nari, masak, Bener. ya kan, lalu kemudian olahraga, apakah itu ya mungkin bisa lari, mungkin bisa main sepeda, Betul. mungkin bisa main bola, apapun, selama semua itu bisa menimbulkan kesempatan bagi anak untuk bisa keluar dari ruangan, lepas dari gadgetnya. Dan ini adalah sebuah aktivitas yang sangat sesuai dengan prinsip dari Titanium, yaitu adalah membuat otak itu menjadi lebih Aktif ya. aktif, lebih segar dengan gerakan-gerakan, dan terutama di luar ruangan, terutama di bawah sinar matahari. Iya, memang harus seimbang ya. Betul. Hidup tuh harus seimbang, bener juga. Betul. Orang tua juga harus paham bahwa hidup tuh harus seimbang. Jadi dimulai dari kita ngasih lihat mereka, dan mereka akan mencontoh itu. Ditambah satu lagi, Apa selama pandemi ada kebiasaan lagi yang kurang baik nih. Apa tuh? Dengan adanya telepon, makanan datang. Ya kan? Nah, makanan ini kadang-kadang tidak terseleksi juga dengan baik. Iya, Orang iya, tua iya. harus punya peran di sini. Pesan makanan boleh, tapi tentu saja pesan makanannya yang sehat. Kurangi konsumsi gula, Iya, betul, ya karena betul, dengan gula itu malah akhirnya makin diam di dalam ruangan gitu. Padahal Sementara salah ya. tuh Semakin banyak gula yang masuk untuk diproses badan, dia harus aktif ya. harus lebih aktif, harus Betul, keluar ruangan. betul. ya Kalau kan? enggak, itu akan menumpuk jadi penyakit, ya kan? Betul. Akhirnya akan jadi diabetes pada anak dan lain-lain ya sih. Dan makin tidak mau bergerak. Bener Nah, juga. ini prinsip Attitude Achievement for Titanium Generation kan, dari A, B, C, D, E, F, G. Nah, Tuh. G yang terakhir adalah, ini dia persoalannya. Ketika ternyata work from home, learn from home, ternyata anak-anak kita merasa tidak perlu bangun sepagi yang kemarin. Mereka jadi bangun siang, dan ketika mereka bangun siang, akhirnya tidurnya lebih larut. Iya, benar Nah, sih. tidur lebih larut ini juga kaitannya dengan apa? Kesempatan untuk mendapatkan kekerasan itu tadi. Iya. Ketika mereka masih berada dengan gadgetnya, gitu kan, di kamar. Nah, pada malam-malam ini para predator itu, Muncul betul. muncul gitu. Ini yang harus kita cegah. Jadi sekali lagi, orang tua banyak ya PR-nya. Iya, ya sebetulnya sih ini memang begitulah keluarga ya. Ya. Cuma kalau dulu-dulu tidak terlalu terasa kali karena kita bisa ada me time keluar gitu. Kalau sekarang enggak. Ya. Sekarang jadinya semua tanggung jawab kita sama-sama. Sebenarnya kalau dijalanin sama-sama mungkin ya nggak seberat itu juga lah ya. Belum lagi terus kemudian kita harus memilih kegiatan yang akhirnya masih boleh dilakukan. Karena masih belum boleh ke mall, masih belum boleh ke tempat-tempat hiburan. Kemarin baru ada berita bahwa anak-anak tidak diizinkan untuk pergi ke tempat hiburan. Iya sih, Ini masuk adalah akal. sebuah bentuk kekerasan. Lagi sebenarnya tanda kutip. Kalau tidak kita salurkan ke tempat Iya. yang lain. Dengan demikian, kami berharap bahwa keluarga Indonesia, keluarga Titanium Indonesia mampu menarik manfaat dari pandemi series kita kali ini, ya. Terutama memahami bagaimana potensi kekerasan
sangat tinggi pada anak-anak selama pandemi, dan tentu saja dari hasil percakapan kami kali ini, orang tua Titanium, keluarga Titanium mampu mengambil manfaat dan tentu bisa saja melindungi lah ya melindungi anak-anak. ya dari tips-tips yang tadi kami berikan. Iya. Tentu saja. Betul. Baiklah, saya rasa kita berada di penghujung diskusi kita Hari ini ya. hari ini ya. Nantikan lagi berbagai series dari Pandemi Series, Attitude Achievement for Titanium Generation dari Cassandra Associates. Cassandra dan Ika, sampai jumpa.